tandanya kalau menurun ya IT director mesti diganti. Director kan diganti? Bukan Odi? Ya bukan. Odi itu kalau buat saya itu kan yang membantu IT director dalam mendesain, dalam memberikan analisa, gitu kan. Tapi kan yang jadi udah kapalnya siapa? IT director secanggih-canggihnya Odi ya. Mau bikin apa? Kalau IT director nggak dukung mau apa? Tuh dengerin hakimnya. Ya mau jadi IT directornya gitu jawabannya. Gimana sih? Ya, tapi PR banyak ya. Karena emang kalau untuk posisi lebih tinggi kan bukan cuma ilmu Odi kan. Ya. Yang harus di. Pak, ada pertanyaan ketiga tadi Pak, itu soal perubahan dari bisnis yang konvensional ke digital ya. Mungkin lebih step by step Pak. Prakteknya tadi kan, bukan konsepnya. Kalau prakteknya ya mudahnya dari konvensional menjadi digital pasti hubungannya sama technical expertise-nya IT kan. Yang tadinya melakukan segala sesuatu berdasarkan paper, tiba-tiba mau pakai mobile apps. Ya pertama yang harus di-equip adalah yang paling penting itu ada orang bisnis proses. Yang kedua harus ada bagian apa nyebutnya sekarang namanya lain-lain sih kalau Bang tuh, tapi bagian AI, ada yang nyebutnya bagian AI, ada yang bagian apa itu developer programmer atau apa gitu ya, bisa beda. Karena di programmer dulu kalau programmer itu bicara mengenai bikin tapi software yang sifatnya aplikasi apa namanya, software yang sifatnya itu software aja gitu. AI itu kayak ada satu tim sendiri yang emang cuma develop yang sifatnya AI, artificial intelligence kan, gitu. Ada tim yang bikin khusus mobile apps. Nah, tapi hati-hati kalau udah masuk ke ranah itu, IT itu juga sama ya. Kalau udah punya orang yang develop mobile apps, sudah punya apa, yang bikin interface yang sifatnya bisa accessible di internet, biasanya ada hal yang suka kelupaan dalam di interface, yaitu bagian security and governance. Itu juga jadi barang langka. Karena ada orang-orang IT yang khusus itu ahli malware gitu. Ya kemarin kan banyak gosip yang bang apa itu datanya breach, Phishing pemerintah ini itu breach juga datanya ya itu. Udah mulai ke situ. Jadi jangan lupa kemajuan teknologi itu membawa juga dampak resiko. Ya dampak resiko berarti nambah manpower juga. Nah dihitung aja. Tapi kabar baiknya kan kebutuhan akan itu sekarang sudah lebih stabil. Kalau itu lagi zaman pandemi kemarin tuh kayak rebutan tuh orang-orang programmer AI atau itu jadi mahal-mahal harganya, luar biasa direbutin sama perusahaan startup ya. Tapi sekarang kan kalau baca media kan perusahaan startup mulainya restructuring ya, mulai layoff. Karena apa? Udah berjalan 4 tahun. Ya kalau perusahaan lagi growth itu kan setahun, 2 tahun masih manis-manis ini, stabilnya belum kelihatan. Honeymoon. Kalau udah jalan 5 tahun, 10 tahun baru ada titik di mana di sini gitu. Nah disitulah dia akan mulai memperhatikan yang berusaha productivity, efisiensi dan lain-lain. Ya ujungnya buang beberapa tenaga profesional yang dianggap outputnya tidak maksimal gitu kan. Kebanyakan orang karena bisnisnya udah gak segila awal ya, itu kan sama juga seperti orang Odi pertama kali join satu perusahaan yang processnya nggak ada, prosedurnya nggak ada, Odinya banyak. Giliran udah stabil, sukses kan Odinya mungkin nggak perlu sebanyak itu lagi. masuk keuangan. Makanya kadang-kadang kan project itu kerja project based dan akhirnya hire consultant kan supaya temporer. Oke Pak. Pak ini waktunya kita tinggal 15 menit lagi, mungkin saya kasih kesempatan lagi ya pertanyaan buat rekan yang lain. Ya silakan Mbak. Bantu mic-nya. Oh terus saya paling dekat. Saya jatuh. Giliran cewek aja disamperin. Nama Pak Yusi. Canda. Nama saya Tiara. Saya mau tanya. Jadi saya sering pindah-pindah juga, pindah kapal. Tapi kebanyakan yang saya lihat problemnya adalah kalau misalnya
di manajemen sih Pak. Kita kan sebagai orang audit kan pasti paling dekat sama manajer atau enggak manajemennya sendiri. Rata-rata yang saya lihat adalah manajemen itu tahu secara bisnis atau operasionalnya mau ngapain, tapi mereka itu suka bingung sebenarnya mau nargetin kayak KPI itu mau berapa gitu. Itu satu. Nah, bahkan pernah ada case di mana kalau misalnya bisa nggak dari audit itu buat struktur organisasinya atau bisnis plan-nya kita tuh mau seperti apa? It's kind of weird actually. Tapi untungnya saya keburu keluar karena saya keburu sekolah lagi Pak. Untungnya saya keburu keluar jadi tidak mengikuti drama itu. Cuman yang saya lihat lama-lama kok banyak perusahaan yang sebenarnya manajemen tahu sebenarnya cara nerusin bisnis, tapi mereka tuh nggak tahu mau bawanya kemana. Bahkan struktur organisasi harus pakai konsultan untuk 3 tahun kemudian. Yang saya pikir sebenarnya audit itu udah cukup bisa, ngapain bayar 60 juta untuk struktur organisasi aja agak sayang. Sebenarnya masalahnya adalah di performance-nya mau ngapain sih gitu. Gimana caranya meyakinkan manajemen sebenarnya tuh mereka tuh mau apa sih di bisnis itu, jangan sampai karena mereka yang tidak strategik akhirnya ya banyak tulang punggung keluarga ya di perusahaan akhirnya di-cut atau apapun itu sih. Jadi lebih ke meyakinkan aja sih Pak. Terima kasih. Bentar Pak, saya kumpulin. Boleh di-spill? Boleh. Nggak ada. Sebelumnya. Oh, udah ada. Next ya, kita kumpulin 3 pertanyaan, gue lagi setelah. Dari yang belakang dulu ya boleh. Itu Mas ya, udah pegang mic. Anggung. Yes, oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Julius dari PT Pulau Sambu. Kalau teman-teman kurang tahu Pulau Sambu mungkin kenalnya produknya. Kita produknya adalah santan kara. Jadi santan kara. Ya, terus terang saya mau pertanyaan sama ucapan terima kasih buat tim panitia ODI yang ada di acara ini, karena memang jadi acara ini tuh kayak bentuk apresiasi untuk Pak Yusi menurut saya, karena memang jadi saya ngikutin bukunya Pak Yusi dari yang warnanya bukan hitam, warnanya apa, abu-abu ya waktu ini Pak ya? Kuning ya? Coklat ya? Dari zaman coklat berubah. Dan saya punya buku sampai ada 4, sampai sekarang yang 4. Buku bukan serial ya Pak ya? Bukunya sama iya, tapi itu sebenarnya buku 4 ini dua versi. Karena yang 3 itu sebenarnya cuma pengembangan dari yang pertama. Ya, betul. Jadi yang buku pertama saya punya yang warna coklat itu. Atau saya kasih ke tim saya dan nggak tahu kemana sampai saya beli lagi yang terakhir di sini. Tapi jujur thank you buat Pak Yusi karena memang buku ini kala itu memang nggak ada duanya. Jadi nggak ada yang nulis yang sama. Nggak ada yang nulis lagi sama. Jadi waktu itu memang saya masuk audit di tahun saya baru belajar audit itu waktu itu memang nggak ada referensi dan memang buku ini adalah buku yang memang benar-benar paling mereferensi pekerjaan audit saat itu. Jadi terima kasih banyak Pak Yusi. Jadi saya masih punya buku, kalau masih teman-teman mau beli buku saya ada tangan-tangannya Pak Yusi. Oke, yang kedua Pak, mungkin saya mau bertanya. Jadi memang kan sebagai pelaku audit salah satunya kan kita melakukan job analysis. Di mana dari job analysis ini akan muncul beberapa output, salah satunya job desk, ada requirement kerja atau requirement. Cuman yang sampai sekarang saya bingung, mungkin saya cari di Cik ini nggak ada, di Undang dia nggak ada, jadi mungkin ada dari Bapak bukan. Jadi yang masih saya bingung adalah bagaimana dari job analysis ini kita bisa tahu sebenarnya orang tuh bisa belajar pekerjaan ini berapa lama, atau mungkin bahasa sekarangnya learning curve-nya berapa lama sih gitu. Jadi kita bisa membuat salah satu, jadi bisa di-matchingkan dengan kita punya member planning. Jadi kita tahu job desk-nya, kita bisa hitung orangnya berapa, dan kita bisa tahu kapan orang itu mahir. Kan sekarang kan lagi ngetrennya manajemen development program, MT, professional development. Seperti itu Pak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Tadi ada Mbaknya ya Pak? Satu lagi? Oh, oke. Ya silakan, nanti kita ada sesi lagi berarti. Tapi di luar dari sesi ini Pak. Silakan.
perusahaan processing plant yang baru launching tahun lalu. Dan sebenarnya ini, saya sebenarnya merefleksi dari apa yang dulu ketika kita adanya mindset yang berbeda dari perusahaan yang berbasis PMA ataupun berbasis keluarga ataupun berbasis profesional lokal. Nah, yang menarik adalah ketika kita masuk ke perusahaan keluarga itu adalah jangankan OD yang mungkin HR yang agak advance gitu ya, untuk HR aja itu menjadi sebuah sederhana bagi sebuah perusahaan keluarga gitu loh. Nah, ini tetapi dalam 5-10 tahun terakhir, 5-10 tahun terakhir kita melihat banyaknya perusahaan-perusahaan keluarga yang mencoba merambah ke wilayah profesional ini, menjadi wilayah profesional lokal. Namun dengan mindset yang lama. Nah, pertanyaannya adalah sekarang itu adalah bagaimana sih kita meyakinkan mereka atau bagaimana kita saya tidak akan berbicara merubah ya, tapi lebih bagaimana sih kita mengalter atau mengarahkan mindset mereka supaya benar-benar mengarah ke profesional lokal itu sendiri, gitu, ke bisnis mindset yang tepat lah, gitu. Itu mungkin kenapa saya tanya ke sini karena ini adalah mungkin lebih ke strategi flow-nya dari OD sendiri untuk mengarahkan ke arah sana, gitu. Oke, terima kasih. Pak, boleh dijawab dengan singkat karena waktunya biar ada singkat. Sebanyak pertanyaan. Saya tahu pasti Bapak mau elaborasi banyak. Boleh satu dulu. Agak lupa. Meyakinkan tadi kalau mereka sebenarnya dalam perusahaan itu ya orang-orang yang di atas ini udah tahu lah strategi. Oh iya. Gak semuanya harus dari luar, itu kayak internal aja gitu. Oh di internal. Iya, ya kalau ngomongin itu sebenarnya gini, bukan ya, tanya bukan gitu. Baik, ngerti kenapa lagi sedikit. Banyak kan habis itu. Pertanyaannya apa tadi? Boleh? Jadi gini. Ini adalah kalau misalnya manajemen biasanya tahunya untuk yang operasionalnya, tapi mereka kadang nggak tahu nih future-nya seperti apa dan langsung melimpahkan ke orang lebih. Gimana caranya untuk membuat manajemen itu paham sebenarnya mereka tuh mau ngapain di perusahaan mereka? Iya, secara strategik ya. Iya, itu pernah saya alami dari dulu. Iya, jadi kalau yang di atas itu enggak apa ya, dia mungkin belum belajar, mungkin kita istilahnya bicara gini ya. Kalau leader zaman dulu itu kan memanage dengan intuisi, ya kan? Kayak ngomongin apa ya, mungkin konglomerat yang sudah pensiun deh. Ya dulu kan pakai intuisi semua tuh. Bisa Ciputra bisa besar, ya kan? Indofood bisa sebesar ini, dahulunya Sinarma sampai punya banyak. Itu semua pakai intuisi. Kalau saya ditanya ini, ada nggak strategic plan? You cannot find it, the document kan? Karena semua ada di kepalanya si ownernya. Ketika dia dedicated full time, bisa tiba-tiba kamu beli yang ini, terus ini gini, terus ini, sporadis aja, ya kan? Nah, menjadi tantangan kenapa ada role yang sifatnya strategic management office itu untuk mengekstrak yang ada di kepalanya si yang intuisi itu untuk menjadi dokumen dipahami semua orang dan dijadikan rencana terstruktur dan komitmen untuk sampai ke situ kan sebenarnya. Seringkali ternyata juga company itu juga gini kadang-kadang. Owner milih anak buah, ya intuisi tadi tuh. Milih anak buah yang bukan punya strategic thinking. Yang bisa. Karena dia takut malah. Bisnisnya diambil di bawah. Jadi dia pilih anak buah yang jadi direksi adalah orang yang nurut. Nah ini ABS. Nah, akhirnya begitu, tidak sadar bahwa dia lama-lama menjadi pensiun dan sudah tidak bertenaga lagi, terus diterusin oleh para anak buah N-1-nya yang ikutin dia sebagai follower. Terus kita yang baru masuk gini menemukan model-model begini. Nah, ya, terus akhirnya gimana nih organisasi ya gitu, ngerubahnya siapa gue ini gitu kan, baru masuk manajer terus langsung kok gini gitu.
Ya akhirnya pindah kapal pasti. Iya, karena ya itu yang terjadi biasanya. Saya pernah nyoba juga sih untuk mengajarkan strategic thinking itu. Jadi kayak pertanyaan saya malah ke arah gini juga, apakah ke depan itu CHRO itu harus pasif juga sebagai spesialis strategic management formulation ya? Karena toh kayaknya kita dalam menginfluence untuk benefit dari perubahan human resource itu, kayaknya kok kita jadi orang yang jadi change agent duluan untuk memfasilitasi itu supaya yang HR juga jadi kedongkrak gitu. Sementara kadang-kadang kalau kita di satu posisi kita masuk sebagai HC, kalau di perusahaan itu HC-nya aja belum human capital, belum ada concern ke situ, boro-boro ada bagian strategic formulation, nah, pasti gak ada gitu. Jadi kayak ada demand needs juga gitu ya, dimana si orang HC ini kok harus paham itu, dan kalau bisa ya bisa memfasilitasi supaya si HC-nya sendiri bisa ikut berperan dalam strategic formulation, terus kemudian jadi berubah ke situ. Yang itu terjadi di tempat yang sekarang. Ya di tempat yang sekarang itu saya juga jadi kayak membawa strategic formulation tadi dalam tahun pertama, tahun kedua. Cuma karena manajemen di atas juga tahu bahwa itu sebenarnya nggak di dalam HC, karena HC adalah harusnya sesuatu yang difasilitasi juga. Akhirnya per tahun ini ditarik nggak di dalam saya, karena nggak baik ada di HC, karena HC juga one of function. Tapi awalnya untuk itu saya bantu dulu gitu. Nah mungkin seperti itu kali ya. Jadi gimana caranya ya harus secara strategik itu ini, dan inisiatif yang awal yang dilakukan supaya bagian top di atas itu mau itu ya, pertama perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri harus ngerti. Kalau kita sendiri sebagai top leader cara ngerti, kita bisa jelasin kan. Nah bisa jelasin, jadi orang itu penasaran juga kan gitu. Penasaran jadi bisa mau belajar juga. Tapi yang terjadi itu kalau misalnya masih muda-muda juga nih direksinya. Nah cuma kalau ini bicara orang yang 5 tahun lagi atau yang bahkan udah lewat gitu, belum pensiun dan segala macam, mungkin lebih ke arah kita bahas itu selalu dari need-nya sih. Kalau saya tadi jurusnya satu ya, painful-nya dari mereka itu kita selesaikan dulu, terus nanti ada painful besar yang kaitannya dengan strategik itu. Tapi harus disampaikan secara persuasif dan asertif sehingga mereka merasa bukan mereka masalahnya. Tapi ini part dari solusi untuk perusahaan yang mana ada investment sekian dan benefitnya ini, dan nanti anak buahnya jadi bisa ini gitu. Mereka cuma observe doang, gitu kan? Ya akhirnya bikin program penerapan strategic management implementation yang jangan lupa harus ada change agent di bawahnya direksi yang tadi yang udah tua tadi, yang mana itu sebenarnya orang kuncinya yang untuk keberhasilan proyek ini. Karena kita udah tahu yang direksinya nggak mungkin belajar lagi dan lebih ke arah kayak komite aja gitu, lebih ke arah gini loh, intuisinya berasa ada di situ terus ya udah oke, saya setuju gitu loh. Tapi kalau nggak ada layer keduanya yang tadi itu bisa dipegang jadi change agent di direktorat itu, mungkin mesti dicari dulu. Kalau nggak ada nanti proyeknya fail terus ya nggak ada hasilnya, karena yang keluar akhirnya yang ada di kepala direksi yang itu yang which is nggak ada perubahan apa-apa juga gitu. Gitu mungkin sama-sama. Oke Pak. Selanjutnya tadi pertanyaan soal lakuin JA berapa lama ya learning curve-nya? Betul? Lebih ke dari JA menjadikan. Oh, iya. Jadi learning curve itu gimana caranya? Kan biasanya membuat requirement, menjadi kompetensi, bisa nggak sih Pak? Iya. Job analysis itu kan sebenarnya kenapa di buku terakhir saya tulisnya job design, meskipun secara konten itu mungkin masih jauh dari sempurna, karena seiring berjalannya, kalau dulu namanya bukunya job analysis karena coba menganalisis job untuk membuat job desk. Nah terakhir mimpinya job design itu istilahnya bagaimana caranya kita mendesain job ketika tadi even atasannya sendiri itu
nggak tahu nih mau bikin apa gitu. Ya, jadi ya job design itu gimana caranya mendesain job yang efektif. Jadi ngelihat dari hierarki, ngelihat dari function, ngelihat dari output gitu kan, ya sesuai sama kebutuhan organisasi. Kalau learning curve-nya, kalau menurut saya gini, kalau saya ngalami job analisis ketika kita belajar pertama kali itu kan belajar job analisis saja. Kalau mau lebih paham lagi, lebih berguna lagi, job analisisnya harus paham tadi SOP dan instruksi kerja, karena itu nge-link kan. Nah, kalau misalnya mau lebih kaya lagi seorang job analis itu harus belajar kompetensi soft skill maupun kompetensi technical. Lebih canggih lagi dia bisa mengarahkan job design kalau dia udah belajar job evaluation. Job evaluation punya hierarki, kalau dia paham bener expert di situ ilmu job desainnya baru keluar. Job analis kalau belajar job analis doang dia belum bisa job design kalau belum ngerti job eva. Karena misalnya ngomongin gini, supervisor itu kerjanya harusnya apa sih gitu. Memang ada kuncinya di job analis itu, supervisor itu mengawasi dan lain-lain. Tapi kalau orang udah ngerti job eva itu nanti dia bisa, oh kalau job ini mau saya desain di grade ini maka harus begini gitu. Itu jadi lebih tajam. Dan ketika membuat job analis bisa jadi nggak berbenturan isinya karena tadi dia udah ngerti job eva. Dan juga di job eva itu juga bisa ada ngelingnya gini, oh kalau spesialis berarti kalimat yang dipakai ini, kalau di generalis yang dipakai ini, itu udah mulai bisa dikelasarkan. Jadi orang yang ngerti job analisis dan job eva secara mendalam plus kompetensi dan lain-lain itu bisa jadi reviewernya job desk yang dibuat oleh orang itu. Ya. Nah itu nanti mesti dilalui benar-benar sih. Kalau ada mentornya gitu ya bisa diajarin sehingga mungkin berapa tahun ya baru bisa di 2-3 tahun lah, asal konsisten bikin job itu 300 biji satu perusahaan, ujung-ujung ada mentornya 2 perusahaan, nah itu ketemu. Kalau baru satu menerapkan itu kayaknya belum lah, pasti wajar gitu, wajar. Ya wajar. Terus ada lagi juga kalau mau tahu key result area atau di bidang ini ada apa aja gitu, shortcut yang paling cepat adalah belajar sama orang yang sudah pernah gabung perusahaan yang sudah melakukan job matching. Ya di job matching tuh kayak di Sampurna itu pasti ada kan, pernah ikut kan, pasti ada job matching gitu. Job matching itu dari konsultan ketika kita mau benchmark salary, dia ada role descriptor, ada function descriptor. Ya bisa ngomongin HC, oh di dalamnya ada generalis, artinya bla 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 bla, rekrutmen gini ya, terus dia by key area ada definisinya. Nah gitu, jadi di situ bisa lihat ya ada oh SMO kerjanya ini, oh ini, dan dia hampir semua bidang ilmu ada, dan ini sifatnya global, jadi bisa jadi nanti agak aneh-aneh yang baca di situ, oh HR ada mobility. Ada khusus mobility. Mungkin kalau kita punya pabrik di Cilegon di mana mungkin nggak perlu ada. Gitu kan. Nah, makanya kan kadang kalau begitu job benchmark gitu untuk salary structure juga paling yang muncul cuma 3 atau 4 itu, banyak role yang ini nggak usah diisi Pak karena di Indonesia nggak ada. Kan karena kalau mau benchmark salary kan kalau peersnya sedikit kan dia datanya nggak bunyi ya. Jadi hanya ada role-role khusus yang ya utama lah, misalnya HC, rekrutmen, training, OD, personalia gitu, ya itu muncul. Tapi gila udah ngomong talent management nggak ada. Nah, emang di sini aja juga ada yang khusus pakai talent management officer nggak ada kan? Kalau corporate mungkin udah mulai muncul, tapi kalau pabrik khusus talent management nggak ada. Jadi apalagi ada mobility officer. Mungkin kayak kalau perusahaannya global gitu muncul. Jadi lewat situ sih Pak, itu ya. Terus pemahaman mengenai berapa lama orang belajar di kompetensi teknis, saya tanya ada gitu kalau nggak salah ya. Berapa lama ini orang belajar itu nggak ada rumusnya. Maksudnya nggak ada rumusnya gini, karena belajar ngelas itu setahun atau 2 tahun atau sebulan technical kan nggak bisa dijustify. Orangnya sedemikian passion, ya
sebulan bisa. Nah, orangnya takut-takut sama api, 2 tahun juga nggak bisa, gitu loh. Nah, cara menetapkan cuma satu sih, dari pengalaman. Maksudnya kalau orang average belajar itu berapa lama dari pengalaman yang sudah terjadi dijadikan standar. Tapi kalau nanyanya general gitu ya, di HR itu general bagaimana sih belajarnya? Kalau yang sifatnya SOP, menurut saya belajarnya kurang dari 1 tahun harusnya udah bisa. Ya sifatnya SOP kan. Tapi kalau yang sampai belajarnya 3 tahun gitu, itu berarti udah ranahnya expertise. Tapi itu semua lewat pembuktian ya. Karena saya pernah jadi satu perusahaan yang orang ini beli glass application, belajar berapa lama Pak? 20 tahun. Wah, saya bilang direksi aja kalah ini ya, sampai ahli sekali 20 tahun itu caranya belajarnya. Ya kadang-kadang user itu juga kan kalau ditanya begitu berdasarkan pengalaman dia, karena dia itu jadi operator glass application 20 tahun, jadi dia berasa saya ini hebat sekali, saya belajar 20 tahun. Jadi dia pun tidak mau dibilang kalau oh belajar itu mungkin cukup 2 tahun atau setahun, tidak mau. Ya tapi itu kerjasamanya orang HR sama orang learning lah, gimana caranya mengekstrak kemampuan itu jadi sebuah standar sehingga orang nggak perlu 20 tahun lagi. Saya tahu kalau misalnya kita nanya sama siapa dulu buku marketing itu, Kotler bilang belajar marketing berapa lama? 25 tahun saya baru bisa bikin buku ini. Tapi kan orang setelah itu belajar buku dia itu terus jadi berapa lama? Iya kan, maksudnya kita nggak perlu belajar ngikutin dia punya histori zaman dulu yang memang dulu itu kan dia kayak masuk ke gua gelap gitu sampai ketemu petanya gitu kan. Kayak kita pertama kali explore Bali gitu, berapa lama explore Bali? Sebulan nggak nyampe kan, nggak ada peta. Tapi kalau sekarang lihat Google itu 5 menit langsung geser kanan geser kiri, oh lu waktu di sono ini di sini ya. Lain dengan teknologi, dengan apa yang dia buat itu kan orang jadi lebih cepat ya. Gitu. Oke Pak, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Mungkin bisa diupdate lagi. Family business, family business, Family business mindset. Iya. Family business mindset ketika mereka ingin bergerak tetapi masih Iya. punya modal, Sering masih berpikir dengan mindset yang lama gitu loh. Dan Iya. bagaimana untuk nge-push mereka supaya mau meninggalkan cara lama dan bergerak ke arah yang lebih baru. Nah, wah ini pertanyaan tersulit yang ini. Ya kan, Bisa dikasih karena tips perusahaan nih. keluarga itu kan gini, payroll aja nggak ada di HC gitu kan. Nah, payroll adanya di siapa coba? Istri. Finance. Ada istrinya, ada di finance-nya, ada di iya macam-macam ya. Nah, mindahin itu aja udah painful. Biasanya challenge-nya HC Director masuk perusahaan keluarga, gimana gue manage, so data karyawan sama gajinya aja nggak ada di gue nih, gue gitu kan. Nah, berat tuh. Nah makanya masuk perusahaan keluarga itu satu, pertama itu chemistry. Chemistry dulu pertama, dia percaya sama kita atau enggak. Kalau udah percaya, biasanya mereka pun kalau misalnya kita bisa masuk biasanya karena referensi. Ya kan awalnya karena referensi sama ini. Nah terus kemudian kalau udah gitu ketika masuk sebenarnya nanti kita receh-receh nih mau bangunin itunya apa, kepercayaannya kayak apa misalnya, oh payrollnya dijadiin otomatis gitu, proses rekrutmennya jadi lebih cepat, oh kalau nanya ini bisa dijawab, nanya itu bisa dijawab. Jadi hal-hal remeh yang kadang-kadang kita pikir ya ilah gini aja kita yang ngerjain gitu kan, ya biarin dinikmati kayak gitu. Cuma memang ada satu hal yang harus dibuang ke sana. Nah ini yang paling susah dan challenge-nya orang coding. Idealisasi. Simpen dulu. Satu-satu gitu. Jadi satu-satu dari mana? Ya udah yang bisa lihat dibenerin. Saya pernah loh mau di hire perusahaan keluarga gitu. Tapi balik lagi diri kita sendiri, kita mau nggak atau udah saatnya di situ atau enggak. Saya pernah mau dibayar mahal sekali dalam rate angka gaji direksi bahkan tembok market untuk satu perusahaan yang mana saya harus memimpin 4 officer
satu payroll, satu GA, satu recruitment, satu training. Karyanya 8.000, tapi HC-nya cuma 4 supervisor. Boleh nambah nggak? Enggak. Misinya di tahun pertama sama kedua apa? Benerin program payroll, Pak. Nah, gimana kalau jadi saya? Pakai konsultan. Nah, saya itu bilang bukan saya nolak, senang hati sama tawarannya. Boleh nggak saya referensikan? Ya karena apa? Gini, kita kan sudah teredukasi dan tahu standar mengenai kompensasi, gaji, salary, achievement gitu ya. Pertanyaan sih lebih ke arah gini sih, sudah siap jadi ajudan belum? Atau mau masih di karir? Kalau udah mau jadi ajudan, ya udah terima aja. Gaji gede, kerjaan simple, apalagi yang kurang, ya kan? Nah tapi setelah itu jangan lagi ngomongin idealisasi. Kok ada ini, itu ya udah terima aja, gitu. Tapi ketika kita ada idealisasi, ya udah dibuang-buang jauh-jauh, gitu. Nah tapi yang tadi jawab pertanyaan Bapak itu susah-susah gampang karena gini, saya pernah juga ngalamin gitu. Join sebuah perusahaan keluarga, terus kemudian melakukan perubahan sampai pada satu titik kesimpulan. Tapi ini tips yang kalau mau dijalankan ya terserah, tapi ini best practice-nya saya gitu. Jadi ngerubah perusahaan keluarga itu perlu korban. Iya, kalau saya ngeliatnya gitu perlu korban. Korban pertama hanya bisa membawa perubahan dari titik 1 ke titik 2,5 gitu. Nanti tunggu korban berikutnya lagi 2,5 sampai 4 gitu. Nanti ada korban lagi 4 sampai 5 terus. Jadi aja dari sekarang bakal ganti-ganti terus pasti. Kenapa? Karena rasa percayanya akan hilang ketika satu titik tertentu ganti orang lagi susah gitu berubah. Sampai dia merasa kehilangan orangnya, terus kayak ada iya gue butuh juga, dan dia rekrut lagi, dia ada perubahan lagi sedikit. Sampai orang ini menyerah juga karena udah setelah 1 tahun 2 tahun apa yang dia bawa perubahan gak bisa maksimal, dia keluar lagi kan gitu. Karena ada orang baru lagi. Sampai kalau udah perubahan kan orang yang masuk ini kan juga konsepnya beda-beda ya. Sehingga akhirnya dia orang lelah. Nah pada saat itu apa sih gitu, nanti baru cari yang benar. Ini pernah dialami di salah satu perusahaan andalan, saya nggak enak nyebut itu begitu. Jadi satu masuk rontok, satu masuk rontok, satu masuk rontok. Tapi ada yang sampai sekarang pun begitu terus, dia nggak sadar-sadar gitu. Ya nggak sadar-sadar mengulangi terus-menerus ya, mungkin itu memang kurang berdoa mungkin. Atau belum ketemu gitu ya. Tapi nggak apa itu perjalanan dan that's why itu uniknya. Tapi buat kita sebagai orang Odi itu justru di situ adalah peluang mendapatkan bisnis yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Dibutuhkan, jadi kadang-kadang ya kita biasa menjual sih. Jadi kalau saya join di situ biasanya saya lihat dulu masalahnya apa. Kemudian dari masalah itu nanti ada solusi yang kita berikan. Solusinya itu kan pasti ada bawa berdampak ya, bawa benefit dampak ya. Nah cuma nanti begitu pada satu titik tertentu udah perubahan itu ada, kita mulai merasa dia makin lambat, perubahannya makin lambat, butuh waktu, butuh acceptance, butuh ini. Kayak biasanya kalau udah saat itu sebenarnya karena apa? Bisnisnya lagi fine. Jadi dengan adanya perubahan awalnya dia butuh karena bisnisnya lagi agak gini dikit, gitu, udah dirapin dikit, udah slow ini terus dia udahlah cukup gitu kan. Nah begitu udah cukup sudah tuh kayak stop gitu kan. Akhirnya kita peranannya jadi kayak berkurang gitu. Nah setelah itu nanti biasanya kalau kita tinggal kan kacau lagi, dia cari lagi, ya, biasa. Tapi tidak apa-apa, dia cari lagi, ada orang lagi, Odi lagi masuk, benerin lagi. Gitu. Nah, estafet organisasi itu bukunya kayaknya akan dibuat ya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita kasih aplaus dulu dong buat Pak ini semuanya. Terima kasih banyak Pak untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin rekan-rekan sekalian, waktunya saya tadi tinggal ditambahnya doang. Mungkin dari MC saya serahkan untuk sesi selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan. Oke, untuk sesi
Berbagi dengan kita di 4 Years Anak